Jadi sebelum memulai saya akan memperkenalkan beliau ini, kurikulum vitae-nya. Beliau ini S1-nya berasal dari JBC yang sekarang dikenal STA Jember mulai tahun Agustus tahun 93 sampai 95. S1-nya juga beliau ini di STA GPDI ya, lulus tahun 98. Kemudian S2-nya beliau ini ada di STII di Surabaya ya. Beliau ini selesai di bulan tahun 2024. S2-nya lagi beliau ini ada di I3 Batu Malang ya. Untuk S2-nya di MTH-nya ya, taruh. Jadi beliau ini ada MA dari STII dan MTH. Kemudian di S3-nya beliau juga ada dua juga, dari pertama dari STT Betani, kemudian beliau lanjutkan di STT KDSI Yogyakarta dengan doktor teologi. Nah, kemudian pengalaman di dalam pelayanan, beliau ini pernah sebagai kepala sekolah mulai dari SD, SMP, SMK, Elim di Malang, mulai tahun 2000 sampai 2024. Beliau mengajar di Seminari Bethesda Internasional di Malang, mulai tahun 99 sampai saat ini. Kemudian pengalaman beliau juga mengajar di STA Jember, mulai 2019 sampai saat ini juga. Kemudian beliau ini pelayanan di Gereja Eklesia Full Gospel Malang, mulai 98 hingga sampai saat ini. Jadi beliau ini berpengalaman untuk menulis berbagai buku mulai tahun 2004. Buku pertama beliau yang terkenal adalah Filsafat dalam Terang Iman Kristen oleh penerbit Andi, Yogyakarta. Sekarang beliau kurang lebih sudah menulis hampir 80 judul yang sudah terbit. Kemudian sedang dalam proses dan diajukan juga. Beliau ini buku-buku yang dihasilkan meliputi dari buku rohani Kristen, motivasi, filsafat, bahkan humor Bapak Ibu. Kemudian khotbah, kemudian ada juga budaya Batak, dan yang luar biasa lagi ada 7 biografi Presiden Republik Indonesia beliau telah tulis, mulai dari Bung Karno sampai Jokowi. Dan sudah menulis kurang lebih 3 judul artikel di jurnal. Nah, beliau memilih target mimpi sampai menulis 100 judul buku. Nah, saya nggak akan panjang lebar, nanti beliau bisa memperkenalkan diri dan juga akan bisa memberikan lebih lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Mari Pak Dr. Jonar, waktu dan tempat saya berikan. Silakan Pak. Bapak ada waktu kurang lebih 45 menit ya. Oke, baik silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa kita lewat Zoom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya dipercaya dengan topik menemukan masalah dengan kecerdasan buatan. Saya buat istilah bahasa Indonesia saja, kecerdasan buatan yang lagi sebenarnya istilah ini sudah lama ada, tapi belakangan ini agak mulai muncul kembali. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan tentang saya. Saya tinggal di Malang. Ya, sehubungan dengan kecerdasan buatan ini, sangat ketika saya coba jujur kalau cara mengoperasionalkannya, saya masih belum atau kurang paham masih. Ya, jadi cuma sekilas tentang kecerdasan buatan ini sangat menarik sekali dan sangat membantu para peneliti ataupun aktivis di bidang penelitian, sangat membantu sekali. Cuma ada tentunya segala apapun itu ada kelebihannya, tentu ada kekurangannya juga. Tidak ada namanya ilmu pengetahuan awal mula ditemukan terlihat wah gitu ya, jadi kemudian sesudah berjalan ada perubahan, perbaikan yang kurang pas tadinya ya, jadi karena makin hari makin canggih. Contoh saja misalnya
Dulu orang percaya bahwa bumi itu datar, yang digagas oleh Ptolemeus, bahkan dipercaya oleh umat Kristen. Ada kalau Alkitab Alkitab King James kalau tidak salah itu, atau kitab Persiapa saya lupa. Itu dibuat ada catatan kaki di kitab Kejadian, khususnya ada catatan kaki yang menjelaskan bahwa alam semesta dimulai penciptaannya tahun 4004 sebelum Masehi, oleh James Ussher. Kemudian disebut di situ juga bahwa disandingkan dengan penemuan ilmu pengetahuan bahwa bumi itu datar. Tapi berjalannya sang waktu dan kemajuan, dulunya kan dikuasai oleh gereja, majunya ilmu pengetahuan, maka pandangan yang mengatakan bahwa bumi itu datar berubah ketika disebut bahwa bumi itu bulat. Ya, jadi ada perubahan sehingga ketika disebut bumi itu bulat, tidak terima gereja, sehingga yang menggagas itu sempat dipenjara, dan buku-buku yang dia tulis itu dibakar. Jadi dia tulis itu secara berseri, maka dari kalangan penguasa gereja saat itu menjustis dia bahwa pengajarannya itu salah, sesat. Ya, jadi karena sudah ada dasar bahwa bumi itu datar bukan bulat, sehingga dia dihukum. Itulah kemajuan ilmu pengetahuan. Nanti semakin lebih canggih lagi kalau kita lihat, dulu kita pelajari di bidang IPA misalnya tentang tata surya, ada 9 planet, nama-nama planet di tata surya ya. Jadi kemudian kemajuan ilmu pengetahuan berubah lagi, tinggal 8, hilang 1. Nah, itu berbagai perubahan, pengetahuan, kemajuan teknologi, apalagi lebih sampai sekarang lebih canggih lagi, lebih keren lagi, yaitu kecerdasan buatan. Jadi perkembangan demi perkembangan terjadi di dunia ini. Hal itu menunjukkan bahwa manusia itu memang cerdas. Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan ciptakan sebagai manusia yang cerdas. Ini ya, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maaf, boleh saya sebut bahwa secerdas-cerdasnya, sepintar-pintarnya, maaf, binatang, lebih pintar manusia yang paling bodoh di dunia ini. Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi karena memang manusia itu adalah diciptakan sedemikian rupa cerdas dengan yang istilah Latinnya imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sebentar Bapak Ibu, saya membuat full, ini agak sedikit. Boleh saya dibantu Bapak Ibu untuk membuat Di sudut full? kanan, Pak. Di sudut Yang kanan, dekat yang ukuran. kanan. Ya. Yang mana? Yang di samping kiri ukuran, Pak. Yang samping kiri. Sudut kanan, sudut kanan. Kanan bawah, sudut kanan bawah, Pak. Bawah, Pak, bawah. Coba F5, Pak. F5. Coba tekan F5, Pak. F5. Ya, coba, Pak. Saya maaf.
F5, Nggak bisa F5. ya. Enggak, Di atas F5. saya keluar dulu Bapak Ibu. Sorry. Oh, apakah ada kendala teknis, Pak Jonar? Host, apakah memang Pak Ini Jonar? sedang berusaha masuk Lempar? lagi, Pak Jonar. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk bersabar sebentar ya, karena ada sedikit kesalahan kendala teknis. Apakah sudah masuk waiting room? Ya, baru masuk, Pak. Oke, ya. Di host ada pegang backup data untuk ini? Slide-nya Pak Jonar? Oh, oke. Ada. Baik, Pak Jonar, silakan dilanjutkan. Ya, Oke, terima kasih. maaf. Sinyalnya tadi agak agak rewel. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi kemajuan teknologi. Sebelah mana tadi Bapak Ibu? Maaf. Yang untuk Itu, membuat Pak. full? Ya, Benar, betul Pak. di bawah. Di situ, Pak. Betul. Imago D ini, Bapak tadi menjelaskan. Kanan, Pak. Kanan. Kanan. Ya, tepat di samping ukuran, Pak. Ke kanan, Pak. Betul tadi di bawah. Sudut kanan bawah. Ukuran. Ya, itu Ya, Pak. itu ya. Ya, di sampingnya. Di sampingnya, Pak. Samping Nah, kiri. Samping kiri, Pak. Samping kiri. yang kiri-kiri Pak. Ada layar, ada gambar Ya, layar Pak. gambar. Gambar layar Pak. Sebelahnya Pak. Kanan, Pak. Kanan. Ya. Ya, Baik, itu Yang yang dia, Pak, yang tadi. sebelahnya. Oh, bukan sebelahnya Pak. Kanannya. Oh. Oh, Ya, sebelah kanan sendiri Pak. Kanan sendiri. Ya, itu ya. Oh, Ya. ini? Sudah oke. Ya. Oke, sorry. Oke. Pak, silakan. Enggak Ya. apa-apa. Ya, jadi manusia itu cerdas dan ini kalau terkenal soal kecerdasan itu kan si Einstein ya Bapak Ibu. Ternyata saya pelajari lebih hebat kecerdasan orang Indonesia. Pak Habibie IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein. Luar biasa. Jadi kita bangga sebagai Indonesia ada yang menyaingi Einstein. Saya menulis biografinya Habibie, dia cerdas sekali. Bapak Ibu, mari kita lihat sekilas berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki yang ada pada manusia ya. Ini penemuan-penemuan dari para ilmuwan yang hebat ya. Yang pertama yang sering kita dengar adalah kecerdasan intelek atau IQ. Itu yang sering kita dengar ya kan. Kecerdasan intelek ya zamannya Bung Karno lah, Orde Lama. Orang lebih melihat kecerdasan intelek itu menjadi jaminan kesuksesan seseorang. Oh, kalau pintar dia, maka akan gampang mencari kerja. Ya, jadi itu dulu. Makanya orang seperti Bung Karno misalnya dia gelarnya insinyur, banyak dulu zamannya Bung Karno, zaman Orde Lama pingin jadi insinyur. Betul Bapak Ibu ya? Disekolahkan anaknya supaya seperti Bung Karno, hebat. Jadi seperti itu ditekankan adalah kecerdasan intelek sehingga bagi orang yang cerdas kayak
pelit dengan ilmunya, tidak sembarangan dia berbagi ilmu karena dia merasa paling pinter. Paling pinter itu kecerdasan intelek. Boleh disebut orang yang memiliki kecerdasan intelek ini agak egois. Setuju enggak Bapak Ibu ya? Agak egois. Kemudian ada kecerdasan emosional. Ya, jadi saya dari bagian-bagian ini saya kenal, ini punyanya siapa nih? Daniel Goleman, ini penemunya. Saya punya bukunya. Bagaimana mengelola emosi sehingga bisa jadi membuat seseorang hebat. Jadi bukan, ternyata kunci kesuksesan bukan karena pinter secara IQ, tetapi bisa mengelola emosinya. Misalnya dia marah tepat pada sasaran waktunya, dia senyum atau terkerap dengan banyak orang. Tidak heran kalau orang cerdas secara emosional, maka dia akan mencapai kesuksesan yang hebat. Dan kita lihat sekarang ini, walaupun dia pintar, saya pernah menonton seorang yang masih muda, profesor, doktor, sampai panjang gelarnya ya, panjang gelarnya. Sesudah dia, dan muda banget dia, muda banget, masih usia dia malah tanggungan orang tua, cuma pintar secara intelek, tapi dalam hal yang lain pengangguran dia. Profesor, bayangkan profesor pengangguran usia muda, harus disubsidi oleh orang tua. Itu karena hanya sekedar intelek, maka perlu emosional. Kemudian ada kecerdasan sosial. Bagaimana kalau di budaya Batak ada memposisikan diri, kalau dia ada namanya Dalihan Natolu, dia ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia harus di bawah. Ya, itu kecerdasan sosial, bisa menempatkan memposisikan diri sebagai apa dia. Kemudian ada kecerdasan spiritual rohani. Nah, jadi semua ini kecerdasan, berbagai kecerdasan yang kita lihat. Yang lebih keren lagi nih, saya tertarik kecerdasan ketahanan. Maaf, ini sebenarnya bukan, ya, ketahanan fisik. Jadi tahan banting ini. Ya. Jadi ini boleh disebut dia coba terus sampai dia berhasil. Bahasa kerennya kecerdasan adversity. Jadi seperti mengubah kan jadi tahan banting, ya, adversity. Maaf tadi ini salah ketik saya ya, yang ke-6 ini. Ini kecerdasan mental yang tahan banting maksud saya. Kemudian ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya banyak kecerdasan oleh ya Daniel Goleman. Sebenarnya tidak ada yang tidak cerdas, semua cerdas. Cuma ada yang menonjol, ada yang menonjol di bidang matematika, ada yang menonjol di bidang gerakan tubuh, ada menonjol di bidang bahasa, dan lain-lain. Ini yang terakhir ini menarik, yang kita boleh lihat, yang kita pelajari. Video dari kecerdasan buatan ini keren banget, memang sudah dijelaskan oleh Pak Juanda ya kemarin hari pertama. Luar biasa kecerdasan buatan ini, canggih ya, sehingga bisa
di grup kita ini sudah ada yang mempraktekkan karikatur foto gambarnya ya. Jadi bukan orangnya lagi tapi berbentuk karikatur, itu salah satu bagian dari kecerdasan buatan. Keren banget. Saya baca dan saya tonton juga, wah keren banget. Saya seperti di bumi, yang buatan ini kayak di langit, jauh banget. Wah keren. Cuma kalau saya ini membuat kalau orang lebih menekankan buatan ini ada kekurangannya ini, kekurangannya menurut saya ini ya Bapak Ibu. Kekurangannya adalah orangnya sifat praktis, tidak mau repot-repot berpikir. Semua bisa gampang dicari. Nah, ini gampang dicari. Tidak mau repot-repot mengingat sesuatu kan, tinggal cari saja, klik, dapat, ketemu. Jadi praktis, jadi filosofinya balikannya. Nah, ini buatan luar, Sudah. ini kecerdasan buatan yang memang luar biasa, maju. Itu yang kita lihat topik kita selama 2 hari ini. Nah, ini saya tulis di sini membahas, ini buku saya yang saya tulis. Mulai dari poin 1 sampai poin ke-8 bisa kita lihat kepribadiannya seperti apa. Ya, seperti apa dia. Jadi bisa dikenal dengan berbagai bentuk kecerdasan seseorang, bisa kita kenali kepribadiannya seperti apa. Nah, ini penemunya ya. Saya kaget teori saya. Jadi dia menyesal katanya ini ya, penemunya ini menyesal karena membuat manusia itu akan agak apa namanya, secara fisik agak ada kemalasan juga. Kata dia ini yang ngomong ya, dia yang menemukan, justru dia yang ngomong seperti itu. Saya menyesal karena semua nanti kayak mengurangi tenaga manusia kan, serba komputer semua, komputerisasi, program. Nah, jadi dia bilang saya menyesal. Maka ada saya lihat 150-an hanya beberapa tahun. Keren. Cuma kalau bisa disusun seperti sebanyak itu, saya berpikir dia ingat enggak apa yang dia tulis kira-kira gitu kan? Karena pakai tadi itu kecerdasan buatan, tinggal masukkan kata, dimasukkan topik-topik apa, ada masuk ke program itu langsung muncul. Nah, ini kan masalah. Jadi kadang saya seperti itu. Itu tadi kekurangannya menurut saya. Ya, saya jujur Bapak Ibu, saya menulis dengan masih berupa manual. Nah, ini dia bilang ya, penemunya mengeksplorasi cara-cara di mana mesin dapat belajar dan bernalar seperti manusia. Keren banget. Jadi kayak menggantikan manusia. Coba seperti robot kan. Dulu manusia, dulu di jalan tol kan sekarang tidak ada lagi. Hilang semua. Ya semua serba komputer. Jadi ada pembelajaran keren, mesin belajar. Semua serba mesin belajar. Keren banget. Ya ini yang dia lakukan oleh kecerdasan buatan ini. Makanya si penemunya itu berkata saya menyesal. Dasarnya dia bilang menyesal adalah karena membuat manusia jadi tersingkir jadinya. Semua nanti jadi serba mesin, semua bekerja. Jadi robot-robot.
Jadinya kan kasihan banyak yang nganggur. Bisa berjalan tanpa ada supirnya. Kan keren. Dan banyak lagi penemuan-penemuan yang hebat. Ya, dibilang kecerdasan buatan ini adalah berbentuk kecerdasan buatan yang mampu memahami atau belajar dari berbagai bentuk pengetahuan intelek yang dapat dikuasai oleh manusia. Berbeda dengan kecerdasan buatan lemah yang biasanya dirancang untuk tugas-tugas spesifik. Ya, alangkah indahnya kalau semua serba ada hal-hal yang memang secara dari segi waktu penalaran ya agak susah, maka dapat dimanfaatkan dengan cara kecerdasan buatan ini. Nanti ada hari khusus yang akan dibahas bagaimana cara mengoperasionalkan tentang kecerdasan buatan ini. Ada hari lain nanti. Jadi lemah, jadi sehingga membuat manusia saya lihat di grup yang lain, ini si sang penulis ini bisa menulis banyak buku dengan pakai kecerdasan buatan. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat dia bisa menulis buku ratusan dalam waktu hanya beberapa ini orangnya, ya, dengan pakai kecerdasan buatan ini. Ya, saya jujur membuat buku ini adalah dengan secara manual. Saya ini khusus budaya Batak. Ini budaya Batak. Saya ini pengalaman saya berbagi. Ini saya buat silsilah marga saya juga. Ini bahan khotbah seperti membuat buku tafsiran. Dalam membuat buku tafsiran ini selain saya ketik, saya praktekkan di dalam berkhotbah menyampaikan firman Allah. Sehingga apa yang saya tulis itu akan menjadi lebih mendalam wawasan saya. Dengan ini tidak pakai al ya. Ini dengan tidak pakai al, tapi banyak membaca. Ya, ada keuntungannya di satu sisi dalam hal memakai secara manual itu. Kita bisa lebih banyak mengingat karena mengetik ketika waktu menulis itu kan kita ingat, nempel di otak. Menurut saya ini ya, pengalaman saya. Daripada ya hasilnya nanti terakhir. Enak memang, tapi negatifnya ini tadi, apa yang dia tuangkan, dia bisa lupa. Hanya melihat kesimpulan. Ya. Secara penelitian yang lapangan itu ya. Pakai sistem semuanya, maka akan ada hasilnya seperti ini hasilnya. Tinggal masukkan saja data-data, langsung dapat hasilnya. Nah, itu yang kecerdasan buatan modelnya. Tapi kalau menurut saya ini ya, kecerdasan yang kita buat secara manual ini ada keuntungannya juga, yaitu kita bisa mengingat apa yang kita tulis. Contoh ini ya. Iya Pak Dokter, waktu 5 menit. Siap. Ini contoh, saya menulis ini buku humor cuma 2 hari nih ya, 74 humor penyajian. Sekarang tidak laku lagi karena gampang ditemukan humor-humor di mana saja. Dan ini cepat saya tulis ini ada mitologi Yunani, filsafat Yunani,
itu saya tulis dikala saya agak sumpek menulis tesis saya. Di hari sekolah kehidupan, motivasi itu. 14 hari saya tulis itu saya hadiahkan untuk seseorang yang ulang tahun. Ya. Jadi itu secara manual tadi saya bilang. Kemudian proses penyelesaian masalah dilakukan dengan cara menganalisa terlebih dahulu solusi ini cara kecerdasan buatan ya. Permasalahan didapatkan dari struktur di mana data tersebut dapat digunakan sebagai referensi. Jadi bagus banget kecerdasan buatan ini karena dapat menolong seseorang dalam melakukan penelitian. Ya lebih cepat, lebih praktis. Nanti di hari lain kita akan bisa diajarkan bagaimana cara mengoperasionalkannya akan kecerdasan buatan ini. Jadi di satu sisi sangat membantu, tapi di sisi lain ada kekurangannya tadi saya bilang. Dapat didokumentasikan cara kerja lebih cepat, hasilnya lebih baik. Ini keunggulannya. Ini jadi sementara yang alami kecerdasan alam seperti ini kreatif, memungkinkan orang menggunakan pengalaman dan sebagainya. Jadi semua ada plus minusnya. Ada plus minusnya, ada keuntungannya, ada kekurangannya. Oke, terima kasih Pak Dr. Jonar Situmorang untuk penyajiannya mengenai sesi tentang menemukan masalah dengan AI. Ya, Bapak Ibu telah diberkati dan tadi sudah bagaimana beliau telah menjelaskan dengan mudahnya beliau bisa menulis ya, itu tadi. Oke, Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan khusus Bapak Jonar, Bapak Ibu bisa chatting, taruh di chat group. Dibuka tanya jawab. Baik, terima kasih untuk penyajiannya dan presentasi dan sesuatu yang luar biasa telah kita terima hari ini dan baru saja Pak Jonar sudah menjelaskan tentang menemukan masalah dengan AI. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan masuk tentang